Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Pada topik kali ini kita akan mencoba membuild aplikasi CV yang sudah kita buat di 2 video sebelumnya. Nah, tapi buildnya bukan pakai private, kita akan membuildnya melalui repository. Nah, repository yang akan kita gunakan adalah GitHub. Nah, sebenarnya di PonGap kan mendukung beberapa repo ya. Nah, yang akan kita gunakan yang sangat umum sekali dan mungkin teman-teman semua pada tahu dan punya akunnya, ya kita pakai GitHub. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan kali ini, silakan bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini bisa subscribe ya untuk mensupport channel ini, dan misalkan suka dengan video ini bisa kasih like-nya. Oke, nah pertama yang perlu disiapkan apa? Tentunya PonGap build-nya. Teman-teman semua silakan login terlebih dahulu ke PonGap build yang sudah teman-teman semua miliki ya. Kemudian kita ke GitHub. Nah, teman-teman semua bisa login kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya silahkan bisa sign up, dan caranya gampang. Silahkan isi username, email, password. Nanti ikuti alur proses pendaftaran yang ada ya, jangan lupa buka emailnya juga nanti untuk sebagai verifikasi dan lain sebagainya. Nah, misalkan teman-teman semua nanti sudah aktif untuk akun GitHub-nya ini, nantinya kurang lebihnya tampilannya bisa seperti ini. Kalau nanti URL-nya kayak gini ya teman-teman semua. Nih, github.com. Kebetulan saya sudah punya beberapa repo kayak gitu ya, punya saya sendiri dan juga saya ngefork punyanya orang lain gitu ya, ngambil gampangnya, atau bukan ngambil sih, kayak mengcopy gitu ya, mengcopy punyanya orang lain gitu. Nah, makanya di sini sudah ada beberapa repository. Nah, gimana cara buat repository? Nah, silahkan teman-teman semua bisa klik tanda plus ini ya, tanda plus yang sebelah kanan atas ini, kemudian dipilih untuk yang new repository. Nah, di sini nama dari repository teman-teman semua apa? Misalkan aplikasi CV. Misalnya kayak gini. Nah, sini centang berarti available. Kalau misalkan teman-teman semua sudah pernah buat dengan nama yang sama, berarti ya sini nanti silang yang muncul ya. Ini misalkan contoh aplikasi CV ya, build PonGap misalnya kayak gini. Nanti teman-teman semua bisa isi bebas lah ya, ini centang bisa, kemudian kita create repository-nya. Nah, akan proses pembuatan repository yang baru. Tentunya belum ada data macam-macam kecuali readme yang baru kita centang tadi ya, otomatis sudah ada readme. Nah, kemudian kita langsung aja upload file. Jadi sebenarnya repository ini kan fungsinya banyak banget ya, banyak sekali. Bisa kita gunakan untuk teamwork, kerja teamwork ya, teman-teman semua ngodingnya keroyokan bareng teman-teman sangat bisa sekali. Kemudian untuk proses deployment, untuk rilis aplikasi, wah macem komplit lah pokoknya untuk developer, khususnya untuk yang bagiannya proses-proses nanti deployment dan lain sebagainya sih kayak gitu ya. Nah, cara yang paling gampang upload file ini. Jadi teman-teman semua kan sudah punya filenya nih ya, sudah punya filenya ya. Nah, sebelum diupload ke sini tentunya kita bikin konfigurasinya terlebih dahulu seperti yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Nah, kita bikin config XML ya, config.xml. Nah, kalau sudah, ini saya kopikan dari yang sudah ada saja. Mana nih? Ini ya. Saya kopikan dari yang sudah ada. Copy, saya kasih nama app CV, misalnya kayak gini. Kemudian CV ku misalnya kayak gini. Nah, misalkan an example, nah kayak gini nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman bisa ngedit semau teman-teman semua ya. ID-nya saya pakai ini. Close, kembali ke laptop. Sini ya, kembali ke sini. Kita sudah bikin konfigurasinya. Nah, setelah itu, ini ya, disiapkan di sini yang mau diupload, kita tinggal drag and drop aja. Gampang kok. Nah, drag and drop.
ya uploadnya mungkin terlalu lama. Nah, nanti kalau sudah teman-teman bisa kasih keterangan di sini, commit itu keterangan apa ya, saat kita nanti mau nge-push data, nge-push itu nyimpen ke reponya, itu bisa ditulisi apa, kemudian deskripsinya juga bisa ditulis. Kemudian kalau sudah nanti langsung commit directly to the master branch, karena kita belum bikin branch ya. Nah, pakai yang ini aja yang gampang. Mungkin teman-teman belum familiar, pakai yang ini aja. Kalau sudah nanti commit change gitu ya. Commit change. Nah, kalau sudah, nah ini sudah punya saya. Soalnya mungkin ini uploadnya terlalu lama, saya menyediakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, nah tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian gimana cara mengkoneksikannya? Oke, nah kita bisa buat new app di sini di PhoneGap build-nya. PhoneGap build-nya. Di sini kan ada open source sama privat ya, tentunya pilih yang open source. Di sini kita tinggal kopikan saja apa istilahnya? Alamat repo milik kita di GitHub ini. Nah, otomatis kalau ini public semua bisa download ya. Jadi nggak perlu verifikasi, autentikasi, nggak perlu login-loginan, itu bisa ngambil data ini. Oke, nah di sini kita bisa pakai yang ini ya, clone, bukan download. Jadi kita clone alamatnya ini ya. Nih, kita bisa pakai SSH juga sebenarnya. Tapi kita pakainya HTTPS. Copy, klik. Nah, ini copy, kemudian di bagian find as in repo bla 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 ini kita pastekan aja di sini. Ya. Kemudian pull from git repository. Nah, di sini nanti akan fetching repo, ngambil data dari repository yang ada, tentunya sesuai dengan alamat yang barusan kita inputkan. Kita ambil semuanya. Nah, ini dia. Muncul CV. Nah, ini nama aplikasi punya saya. Nah, teman-teman tergantung di config-nya di sini. Namanya apa ya? Kalau ini CV-ku ya harusnya CV-ku. Berhubung saya pakai yang sudah ada, pakainya kayak ini. Nah, selanjutnya gimana? Di sini harusnya ada ready to build. Nah, mungkin saya di tutorial yang pertama ada yang miss ya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman harusnya di sini ada ready to build untuk yang private ya. Tinggal diklik. Tapi saya kira sih teman-teman mesti langsung bisalah paham kayak gitu. Nah, kalau sudah ready to build. Ini berarti kita ngasih tahu ke PhoneGap-nya, yuk segera di compile dan di build untuk dijadikan aplikasi mobile. Nah, kalau sudah kita bisa download ataupun bisa kita scan ini. Ya, bisa di download, klik atau mau cek di bagian aplikasinya di sini. Nah, ini ya. Teman-teman semua silahkan diuji coba pakai download atau pakai scan QR code yang ada. Jadi cukup mudah ketika kita menggunakan si repository ini ya. Ini open source ini. Tapi sekali lagi ini berarti projectnya bisa dilihat oleh semua orang yang punya link dari aplikasi yang kita upload di repository. Jadi nggak private ya, nggak apa ya, nggak milik kita sendiri, milik kita bersama artinya ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita bisa koneksikan juga teman-teman semua ya di edit account. Nah, di sini kita bisa linkkan kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya punya saya juga sudah ngelink sih ya. Makanya kalau di sini di new app, di sini klik. Nah, ini mah ada. Tapi saya entah enggak tahu kenapa ini ya beberapa hari ini nggak bisa pakai. Ya, mungkin masih bermasalah. Atau saya yang bermasalah juga kurang tahu. Tapi cara yang paling enak sih tadi ya. Kita pakai ini clone, download, kita pastekan di sini, pull. Udah selesai. Gampang sekali, nggak susah, nggak ribet. Mau bikin aplikasi Android nggak butuh spek yang tinggi. Ya, tapi nanti kalau sudah hubungannya sama plugin, wah, misalkan mau ngakses kamera, ini mungkin memang butuh spek yang tinggi. Tapi jangan khawatir nanti menggunakan toolsnya PhoneGap, tak jamin. Nggak butuh spek yang tinggi-tinggi amat. Yang spek ringan pun tetap bisa jalan dan build aplikasi yang powerful. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini dan nantikan untuk tutorial selanjutnya. Bye bye.